Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai kemenangan dari Women International Master asal Indonesia, yaitu Chelsea Monica Sihite dengan pembukaan Bong Cloud. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Title to Establish Chess.com, tepatnya pada ronde ke-10 yang berlangsung pada tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 2:00 waktu Indonesia Barat dini hari. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Women International Master asal Indonesia yaitu Chelsea Monica Sihite menghadapi lawannya yaitu FIDE Master Alexander Yurovskik. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, WIM Chelsea menggunakan catur buah putih, sedangkan FIDE Master Alexander menggunakan catur buah hitam. Di sini, Chelsea memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion C6 oleh Alexander Yurovskik. Ini sebenarnya mengarah ke pembukaan pertahanan Karokan. Namun, Chelsea lebih memilih pembukaan Bong Cloud ya, dengan raja maju ke petak E2. Ini mungkin merupakan variasi juga, karena memang ini tinggal dua partai terakhir, dan Chelsea posisi poinnya juga masih memiliki 4,5 poin, jadi tidak memiliki kepentingan apa-apa ya di dalam turnamen Title to Establish selain mencoba variasi permainan yang baru. Jadi di sini memilih pembukaan Bong Cloud. Jawaban dari hitam adalah pion D5 ya. Pion E pukul D5 dan pion C pukul D5. Kuda F3 dan kuda C6. Pion D4 mencegah agar pion hitam tidak semakin berkembang. Dan gajah G4 memberikan pakuan terhadap kuda putih yang sedang melindungi raja, karena juga ini adalah pembukaan Bong Cloud. Pion H3 mengancam gajah, dan gajah mundur ke H5. Pion G4 terus memberikan serangan ya terhadap gajah hitam, sehingga gajah hitam mundur ke petak G6. Gajah G2 Vincenzo gajah oleh Chelsea, dan pion E6. Pion C3 memberikan tambahan kekuatan dan struktur pertahanan yang bagus ya di lajur C dan D, yang membuat pertahanan dari Chelsea masih solid walaupun rajanya Bong Cloud. Gajah D6 dan pion H4. Di sini ada ancaman ya, ancaman mati terhadap gajah. Oleh karena itu, hitam harus membalas dengan pion H5. Tak menerima ajakan pertukaran pion, Chelsea lebih memilih langkah pion G5. Kuda G ke E7 dan gajah E3. Menteri C7 dan kuda A3. Pion A6 dan sini Chelsea memilih mereposisi kudanya menuju petak yang lebih baik, yaitu kuda C2. Jadi nanti bisa bermanuver ke banyak tempat ya. Misalkan dengan gajah putih mundur atau maju, misalkan, maka kuda putih bisa menempati petak E3 atau bahkan ke E1 lalu ke petak D3. Ada banyak variasi nanti yang bisa dipilih oleh Chelsea. Rokade panjang oleh FM Alexander, dan benar saja Chelsea memilih langkah kuda E1, ingin menempatkan kudanya nanti ke petak D3. Pion F6 mengajak pertukaran pion. Apa jawaban putih? Dengan gajah H3 lebih memilih mengancam pion lemah hitam di petak E6. Kuda F5 menutup ancaman dari gajah putih, dan kuda D3. Raja B8 dan pion G pukul F6, lalu pion G pukul F6.
benteng G1 mengancam gajah dan gajah mundur ke H7. Kuda C5 dan benteng H ke E8. Menteri B3 ini jelas ancaman yang sangat bahaya bagi pertahanan hitam. Misalkan hitam melakukan langkah sembarang ya. Misalkan dengan gajah ke G8, maka di sini putih akan mendapatkan menteri hitam dengan kuda pukul pion skakster. Pion hitam tidak bisa pukul kuda karena di sini sedang terkena pin ya oleh menteri putih karena sedang melindungi rajanya. Oleh karena itu jelas di sini FM Alexander mengetahui ancaman nyata tersebut dan lebih memilih langkah betul ya dengan gajah pukul kuda dan pion pukul gajah. Di sini sebenarnya membuat posisi menjadi sedikit berubah karena Chelsea memiliki pion di petak C5 yang sangat bagus untuk membuat perwira-perwira dari Chelsea menekan ke pertahanan dari FM Alexander. Pion E5 dan raja F1. Pion D4 mengajak pertukaran dengan pion putih sekaligus mengancam gajah sehingga pion C pukul D4, kuda pukul pion, kuda pukul kuda, pion pukul kuda, lalu gajah pindah ke H6. Pion D3. Ini mungkin langkah yang sebenarnya kita lihat secara jelas ini cukup berbahaya karena 2 langkah lagi pion hitam promosi. Tetapi di sisi lain, di sini menurut analisa komputer ini adalah langkah blunder. Langkah terbaik di posisi seperti ini adalah dengan gajah menuju G8 untuk mengancam menteri dan dilanjutkan dengan menteri A4 dan seterusnya. Namun di sini lebih memilih langkah pion D3. Kita lihat di sini situasinya jadi sama lagi. Dari tadi situasinya atau menurut analisa komputer menyebutkan hitam lebih unggul. Tapi setelah langkah pion D3 ini situasi jadi seimbang. Jawaban Chelsea selanjutnya adalah dengan benteng ke G7 memberikan ancaman terhadap menteri hitam dan gajah hitam. Namun di sini gajah tidak akan hilang karena hitam masih memilih langkah benteng E7. Benteng pukul benteng dan kuda pukul benteng. Gajah G2 mengancam pion hitam 2 kali walaupun untuk sementara waktu pion hitam ini masih aman karena masih dilindungi oleh raja dan menteri hitam. Kuda C6 dan benteng D1 mengancam pion hitam 2 kali. Namun pion hitam ini sebenarnya masih cukup aman karena dilindungi oleh benteng dan gajah. Kuda E5 semakin memberikan tambahan penjagaan terhadap pion hitam, namun rupanya ini merupakan langkah lemah. Langkah ini membuat Chelsea menjadi sedikit lebih unggul jika mengetahui langkah yang benar untuk langkah selanjutnya. Dan benar saja Chelsea menemukan langkah yang bagus tersebut dengan gajah ke F4. Di sini memberikan pin ya terhadap kuda hitam karena di sini cukup berbahaya apabila kuda hitam ini lepas karena di petak diagonal yang sama yaitu H2 sampai B8 ini jelas ancaman bahaya terhadap menteri dan raja hitam ya. Benteng D7 dan pion C6. Tekanan yang sungguh luar biasa dari WM Chelsea. Benteng D4 mengancam gajah dan gajah E3 berbalik mengancam benteng. Benteng D6 dan pion C pukul B7 lalu kuda G4. Gajah F4 mengancam benteng, menteri, dan raja sekaligus. Namun kuda hitam bisa lagi balik ya ke petak E5. Menteri B4 dan di sini sayangnya FM Alexander melakukan langkah yang jelek sekali dengan benteng ke B6. Maka di dalam situasi seperti ini
analisa komputer menyebutkan bahwa Chelsea Monica akan mendapatkan skakmat di dalam 2 langkah lagi. Coba para pecinta catur sekalian tebak langkah apakah yang dapat dilakukan oleh Chelsea untuk memenangkan permainan? Ya, betul. Dengan menteri skak ke petak F8, setelah raja menghindar ke A7, maka menteri ke A8 dan skakmat. Ya, ini sungguh skakmat yang sangat bagus dari pembukaan Bongcloud. Sebenarnya pembukaan Bongcloud ini, misalkan ya, pembukaan Bongcloud raja ke E2 ini cukup fatal ya, karena memblokade langkah dari gajah putih untuk berkembang. Biasanya Bongcloud yang sering dipakai oleh Hikaru Nakamura misalkan adalah dengan seperti ini. Misalkan ya, dengan pion menuju F3, misal pion E5 dan raja F2. Biasanya kalau yang dilakukan Hikaru seperti ini untuk mendapatkan rokade secara manual. Tetapi yang dilakukan oleh Chelsea tadi adalah Bongcloud yang menutup langkah dari gajahnya sendiri. Jadi, setelah menutup gajahnya sendiri, perkembangan buah terhambat hingga akhirnya memenangkan permainan. Itu sungguh sebuah permainan yang luar biasa ya. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.